Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, terpujilah Tuhan yang memberi kita hidup. Dan hari ini kita punya banyak harapan bahwa hari ini akan menjadi hari yang baik untuk kita semua. Dan seperti biasa di pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat yang untuk pagi ini saya beri tema iman yang meneduhkan jiwa. Teksnya diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah pada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara sekalian, tema yang saya angkat itu seperti yang saya baca dari teks adalah berhubungan dengan sebuah peristiwa. Di satu kesempatan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau naik perahu. Dan kemudian dalam perjalanan itu Tuhan Yesus saya yakin sengaja tertidur saja. Lalu tiba-tiba atau sekonyong-konyong datanglah taupan badai yang mengamuk. Dan bahkan badai itu sedemikian dahsyat sampai airnya sudah masuk ke dalam perahu. Dan itu berarti bahwa mereka dalam bahaya dan bahkan akan menenggelamkan perahu itu dan membawa kesulitan bagi rombongan tersebut. Yang menarik dari kisah ini adalah kemudian mereka mencari Tuhan Yesus, membangunkannya, lalu berkata, Guru, kita binasa. Ekspresi pesimisme. Kemudian Tuhan Yesus bangun, menghardik angin dan air itu. Dan kemudian mereda. Dan bahkan danau itu menjadi teduh. Dan murid-murid sangat ketakutan dan heran bagaimana itu bisa terjadi. Siapakah gerangan beliau ini sampai angin dan air tunduk kepadanya hanya dengan kata-kata. Saudara, lalu apa yang kita bisa renungkan dalam peristiwa ini adalah bahwa dalam hidup ini, saudara, sama seperti perahu yang berlayar dalam suasana teduh damai, tiba-tiba datanglah badai dan gelombang. Hidup ini juga begitu. Kadang-kala kita diperhadapkan pada situasi-situasi di mana tiba-tiba keadaan menjadi buruk. Hidup kita diwarnai dengan kegelapan. Rumah tangga kita mengalami kesulitan. Pekerjaan kita mengalami kesulitan. Keuangan kita mengalami defisit. Dan bahkan bisa jadi tiba-tiba kita menjadi kehilangan kesehatan. Menjadi sakit. Sesuatu yang tiba-tiba, yang sekonyong-konyong. Saya gambarkan itu seperti badai yang tiba-tiba datang. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Hidup ini memang seperti itu situasinya. Kadang-kala ada badai, kadang-kala ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Kadang-kala situasi itu membuat kita takut, gelisah, bahkan bisa sampai frustrasi. Dan tidak sedikit bahkan orang sampai bunuh diri. Yang kita bisa belajar adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di manakah kepercayaan? Di manakah iman? Saudaraku, iman itu sesuatu yang diperlukan dalam hidup ini. Iman kepada Tuhan sebagai orang Kristen, kita harus selalu ada. Supaya kalau ada badai, ada kesulitan, kita tidak panik dan kita tidak ketakutan. Iman itu yang bisa memberikan warna kepada hati kita di saat situasi dan keadaan rumit dan sulit. Karena iman kepada Tuhan itu menjadi kunci di mana hati kita bisa menjadi teduh, damai. Walaupun ada badai dan kesulitan. Itu sebabnya saya beri judul iman yang meneduhkan jiwa kita. Mari kita terus beriman karena dengan iman hati kita terpelihara dari ketakutan, kekhawatiran, keresahan, dan keputusasaan. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah namamu, terima kasih kepadamu. Hari ini kami belajar satu hal tentang kisah yang dialami Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang sangat relevan dengan kehidupan kami sebagai manusia yang tiba-tiba sekonyong-konyong kadang-kala kesulitan datang, kegelapan, situasi yang buruk dialami. Kami bersyukur kami diajar untuk beriman dan melangkah sesuai dengan iman kami. Menolong kami semua supaya apapun situasinya kami tidak pernah kehilangan. Itu Tuhan Yesus sering berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9:22. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu kami mohon hari ini dalam segala karya tugas tanggung jawab. Ini doa kami. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, saudara.